balik lagi sama gue Anissa. Hari ini tuh gue bakalan nge-review laptop lagi, khususnya buat di segmen kantoran guys. Ini dia laptopnya tuh ada di sebelah gue, ada Asus VivoBook 14 di seri A1400EA. Emang bisa ya laptop 1,5 juta ini tuh jadi laptop kantoran? Mendingan kalian tonton videonya sampai habis, tapi jangan lupa sebelum masuk ke videonya kalian klik dulu subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Laptop dengan spek tinggi dan juga kinerja yang mumpuni itu kadang selalu menarik perhatian kita ya, karena tampilnya bagus atau speknya yang lebih kenceng. Tapi kadang nih ya, laptop dengan spek yang biasa aja atau middle, dan dia itu kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, daily task, itu kadang juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian, karena laptop-laptop ini memiliki harga yang lebih terjangkau. Nah, salah satunya tuh kayak laptop dari Asus ini. Laptop besutan Asus ini tuh punya spek yang mumpuni di kelas harganya, dan Asus tuh membekali laptop ini dengan prosesor Intel Pentium Gold dengan base clocknya itu dia di 2,5 GHz. Nah, kalau emang kalian pakai laptop ini untuk kebutuhan kantor ataupun daily task, gue bisa bilang laptop ini tuh sangat mumpuni guys. Laptop ini hadir dengan desain yang tipis, ringan, dan juga stylish. Emang cocok banget sih buat kalian yang emang suka work from anywhere. Dia juga punya ketebalan yang hanya 17,9 mm dengan berat 1,6 kg. Bobotnya yang ringan membuatnya mudah dimasukkan ke dalam tas atau dibawa bepergian. Laptop ini tuh terbuat dari material yang kokoh dan emang tahan lama, dan bodinya itu dia terbuat dari aluminium alloy yang emang kokoh banget, dan juga kalau misalkan kalian pegang dia tuh nggak terlalu berat feel-nya. Dan untuk warnanya, variasi warna di laptop ini tuh dia ada di transparent silver, ada di dreamy white, dan yang lagi gue pegang ini ada di indie black. Laptop ini tuh memiliki layar di Nano Edge 14 inch Full HD di 1920x1080 pixel, dan dia tuh punya viewing angle yang luas dan nyaman kalau misalkan kalian pakai sebagai kerja ataupun misalkan kalian pakai entertainment sebagai nonton film. Bezel layarnya yang tipis, dia tuh memberikan rasio dari layar ke bodi tuh bisa mencapai di 84%, jadi kalian emang bisa nikmatin layarnya secara maksimal. Laptop ini juga menggunakan panel TN Twisted Nematic yang menawarkan kualitas gambar yang cukup baik dengan warna yang cerah dan juga detail yang tajam. Walaupun emang kalau panel TN itu dia viewing angle-nya nggak seluas di panel IPS guys. Nah, buat layarnya dia tuh juga udah ada lapisan anti glare yang dapat meminimalisir pantulan cahaya. Jadi kalian bisa gunain laptop ini di berbagai kondisi cahaya, sekalipun cahaya yang di sekitar kalian itu sangat terang guys. Tingkat kecerahan layarnya dia bisa mencapai di 220 nits yang cukup untuk penggunaan indoor. Laptop ini juga dilengkapi dengan teknologi Asus iCare yang dapat membantu mengurangi kelelahan mata pada saat menatap layar untuk waktu yang lama. Nah, buat layout keyboardnya itu dia standar, jarak antara touchnya itu juga pas, jadi nyaman kalau misalkan kalian gunain. Dan untuk keyboard di laptop ini juga udah ada backlightnya. Ditambah lagi dia tuh punya touchpad yang emang responsif, dan di bagian atas touchpadnya itu dia udah ada Touch ID atau fingerprint sensor. Oke, buat di laptop ini portnya tuh dia cukup lengkap guys. Di sebelah kiri laptopnya itu udah ada port charger, ada port untuk USB Type-C, terus ada cooling fan-nya, pembuangan cooling fan. Terus juga dia udah ada satu port untuk HDMI dan satu port untuk USB 3.0. Dan di sebelah kanan dari laptopnya ini udah ada port untuk Kensington lock, ada dua port USB 3.0, ada jack audio, sama ada indikator untuk baterai dan indikator untuk laptopnya. Next, kita bahas spek lengkap dari laptop ini. Untuk sistem operasinya ada di Windows 11 Home dengan prosesor Intel Pentium Gold 7505 2-core 4 threads 2,0 GHz up to 3,5 GHz. Grafiknya dia ada di Intel UHD grafik dengan RAM 4 GB DDR4. Penyimpanannya ada di SSD 256 GB dengan layar 14 inch Nano Edge Full HD 1920x1080, bezel tipis, dan juga sudah anti glare.
Baterainya dia ada di 42 watt hour dengan fast charging. Buat segi desain sih emang dia juara ya guys. Vibes-nya tuh berasa laptop mahal, nggak kayak laptop-laptop entry level. Apalagi dia itu juga punya beragam varian warna yang emang warna-warnanya tuh elegan. Nah, untuk dari segi layarnya, dia tuh bezelnya juga udah tipis, apalagi dia kualitas layarnya tuh udah jernih karena emang dia udah full HD ya guys. Walaupun dia itu masih menggunakan panel TN, bukan panel yang IPS, tapi menurut gua laptop ini tuh masih worth it banget buat kalian milikin. Nah, dia juga udah ada fingerprint sensor yang menambah kesan mahal di laptop ini karena emang jarang banget kan ya guys laptop entry level tapi udah ada fingerprint sensornya. Next, kita dengerin audio dari laptop ini. Kualitas audio dari laptop ini tuh cukup standar aja, bahkan mohon maaf aja gue cenderung kurang suka guys sama kualitas audionya karena emang dia tuh punya suara yang kalau misalkan kalian dengerin instrumen atau mungkin bassnya itu nggak terlalu jernih suara yang dikeluarkan dari laptop ini. Tapi kalau misalkan kalian dengerin kayak nonton film ataupun misalkan suaranya vokal, itu mungkin vokalnya lebih berasa. Tapi untuk instrumen dia masih kurang banget menurut gua karena emang dia mengeluarkan suara yang agak sember. Kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena dia punya speaker yang ada di bawah laptop. Jadi kalau misalkan kalian dalam posisi lagi pakai laptopnya dan ngedengerin musik, suara yang ada di bawah ini bakalan ketekan atau kehimpit gitu sama laptopnya. Nah, di tahun 2024 kalau misalkan kalian pakai laptop ini, mungkin kalian tuh bakalan ngerasa cukup dalam hal kinerja dan juga performa guys. Jujur aja gue tuh udah pakai laptop ini as laptop daily atau laptop kantoran gitu. Tapi gue juga beberapa kali menambahkan aplikasi-aplikasi yang cukup berat di laptop ini, kayak khususnya tuh ada aplikasi The Sims gue pernah download, atau mungkin game-game yang masih indie game gitu gue download di laptop ini. Dia nggak ada masalah sama sekali dan gue pakai untuk kerja, dia nggak ada nge-lag. Dan yang paling bikin gue suka di laptop ini adalah dia tuh punya tampilan yang emang compact banget. Nah, dengan harga 1,5 jutaan, laptop ini tuh emang sangat-sangat mumpuni buat kalian pakai di pemakaian ringan menuju berat. Nah, jadi gimana guys? Apakah kalian tertarik buat milikin laptop ini? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau misalkan kalian ternyata device-nya adalah laptop ini, coba tulis experience kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kalian mau cek harga laptop kalian, langsung aja kunjungin link yang ada di description box yang ada di bawah. Gua Anissa, see you guys later, bye!